Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya harap Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan di dalam pelindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, jika saat ini sejenak kami hendak merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, di mana kita akan merenungkan bacaan kita ini di dalam tema Tuhan memberi penolong. Di dalam ayat 16 di sini disabdakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika kita perhatikan ayat ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita, bahwa Dia memberikan kepada kita penolong bukan hanya sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, tetapi dikatakan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mengapa hal ini penting? Karena kehidupan manusia adalah kehidupan di dalam dunia yang masih penuh dengan dosa. Sehingga diakui atau tidak, dunia di mana kita hidup sering mengalami berbagai-bagai penderitaan. Misalnya seperti hari ini, dengan adanya wabah corona ini kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Karena memang inilah dunia yang berdosa, sehingga dunia seringkali ditimpa oleh penderitaan itu. Lalu apa fungsinya penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya? Dengan Tuhan memberikan penolong kepada kita, maka kita akan sanggup menjalani hidup ini dengan setia. Kita akan bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Tidak mudah putus asa, tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Karena apa? Karena Sang Penolong menyertai kita selama-lamanya. Memang dunia tidak mengenal penolong ini, tetapi kita selaku orang percaya mengenal. Dan kita harus percaya kepada janji Tuhan ini. Kita harus percaya bahwa penolong itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang tugas kita adalah membuka hati kita, lalu menyambut Sang Penolong itu supaya Dia berkuasa atas hidup kita. Jangan sampai ego kita menguasai hidup kita, lalu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan, keluh kesah, ketakutan, kekhawatiran yang sebenarnya itu semuanya itu tanpa dasar. Karena kita anak-anak Tuhan dan kita adalah orang-orang yang sangat dikasihinya. Pada bagian yang lain Tuhan pernah bersabda kepada kita di dalam Matius 6 ayat 26, bagaimana Tuhan meminta kita untuk melihat burung di udara. Di mana burung ini tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tetapi Tuhan pelihara dan beri makan kepada mereka. Bukankah kita ini lebih daripada burung-burung itu? Masakan iya Tuhan akan membiarkan kita? Hanya satu yang harus kita perhatikan, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang pertanyaan di sini, apakah kita sudah menuruti perintah Tuhan? Mari kita melihat ketika Tuhan bersabda, jangan kamu khawatir, dengan kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta jalan hidupmu. Sudahkah kita taati perintah Tuhan itu? Ataukah kita masih khawatir? Ketika Tuhan bersabda, jangan takut, ini aku. Sudahkah kita mentaati firman Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan aku tidak takut karena Engkau besertaku Tuhan. Sekalipun dunia begitu mengancam, tetapi aku tidak takut karena ada Engkau Tuhan.
Memang perjalanan hidup kita adalah sebuah perjuangan. Karena apa? Karena dunia di mana kita hidup ini dunia yang tidak mengenal Sang Penolong, yang tidak mengenal Kristus, dunia yang penuh dengan kekhawatiran, lalu kita tanpa sadar kita terkadang tertular. Inilah yang menjadi masalah. Seharusnya kita yang menggarami dunia, tetapi tanpa sadar terkadang justru dunia yang menggarami kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan memberikan penolong kepada kita yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kepada kita perlindungannya, seperti Tuhan menjagai burung di udara, yang tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tetapi burung itu bisa hidup. Mereka berkicau dengan sukaria. Mereka tidak pernah khawatir besok aku mau makan di mana, Tuhan sediakan semuanya. Memang melalui Matius ini bukan berarti kita dididik menjadi orang yang malas, tentu tidak. Artinya adalah bagaimana kita percaya kepada Kristus bahwa Dia menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Sehingga hidup kita akan selalu percaya, selalu memuji Dia, selalu berdoa kepada Dia dan bersandar kepada Dia. Apa yang ada hari ini aku nikmati dengan sukacita. Besok ada kesudahannya sendiri, kata Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan, ketika kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan, mari kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kita, sehingga diharapkan kita tidak perlu khawatir lagi, karena Dia senantiasa pelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Bapa di surga peliharaku. Tuhan memberkati saudara. Amin.